Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran kimia ya pada siang hari ini. Ya. Namun sebagai umat yang beragama, marilah kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Untuk berdoa itu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Sebelum masuk ke pelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek dulu kehadiran ya. Iya. Kehadiran untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua 35 orang ya? Iya. Semua. Oke, dan hadir semua. Kita lanjutkan. Kemarin kita baru selesai merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ya. Karena kita sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya kita marilah bersama-sama menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Boleh ya? Pak Guru pimpin. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan mencoba menggambarkan menampilkan sebuah gambar, ya. Kira-kira apa gambar yang ada di depan ini? Apa ya? Bentuknya bagaimana? Pertanyaan lagi, di tengah dua apel ada apa? Ini ya. Jadi sebentar adik-adik akan menemukan jawaban pada pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nanti ini gambar akan kita hubungkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Sehingga tujuan kita untuk pembelajaran hari ini yaitu memahami dan menentukan partikel penyusun dasar atom dengan benar dan tepat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membedakan model atom dari macam-macam penemunya, ya. Dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika global dengan tepat. Jadi itu ya. Oke. Kemudian pada minggu lalu Pak Guru sudah bentuk kelompok ya. Alhamdulillah pada siang hari ini duduknya itu sudah berkelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, mana kelompok 3? Ini. 3, mana kelompok 4? Oke, kelompok 5. Oke. Jadi karena sudah dibagikan kelompok, silakan sebentar akan ada video. Adik-adik memperhatikan video terkait dengan materi kita pada hari ini. Jadi diperhatikan baik-baik. Karena sebentar ada lembar kerja, akan ada permasalahan yang harus adik-adik jawab pada lembar kerja tersebut. Sudah ya? Ya. Kira
tersebut dipahami baik-baik ya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana seandainya sepotong besi dipotong menjadi dua, kemudian setiap bagian yang kecil dipotong menjadi dua lagi, dan seterusnya sampai bentuk yang terkecil? Kira-kira apa yang akan diperoleh? Pernahkah juga kita berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tetapi ketika didekati dan dipegang ternyata ukuran kecil? Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil ini disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf ini hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Nah, pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola pejal dan mengemukakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel itu dinamakan dengan atom. Postulat yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Dan yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Nah, menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan
eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya yang bernama Hans Giger dan Ernest Marsden. Mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Kemudian, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Oleh karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian, model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, kemudian belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck. Model atom Bohr dikenal dengan postulat Bohr. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah yang pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Dan yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Teori atom berikutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, teori ini didasari oleh sifat dualisme partikel dan melibatkan beberapa ahli. Pada tahun 1923, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1926, Erwin Schrödinger mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Nah, setahun kemudian, Werner Heisenberg mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron, yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Nah, dapat disimpulkan di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit. Ya, jadi itulah video yang ditayangkan hari ini. Adik-adik sudah memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya? Ya. Yaitu tentang atom. Lihat ada juga ada video-videonya tentang kelemahan ya. Ya. Atom. Nah, ini kan sudah dibagikan kelompok ya. Adik-adik akan saya bagikan LKPD ya. LKPD. Ini di sini LKPD ini memuat berupa permasalahan. Adik-adik harus memecahkan masalah tersebut dengan cara mencari referensinya.
mencari referensi-referensi yang ada di depan adik-adik, misalnya di buku, di HP, atau kan tadi sudah ada videonya juga, ya? Ya. Di sini ditanyakan apa perbedaan atom menurut para ahli, kemudian mengapa ada partikel penyusun atom dalam atom itu. Nah, sementara jadi akan semuanya itu akan adik-adik selesaikan pada lembar kerja peserta didik. Paham ya? Ya. Ini satu kelompok, satu LKPD, nanti dikerjakan bersama-sama, ya. Dikerjakan bersama-sama, kelompok 3 ya di sini. Kemudian kelompok 2, ini kelompok 5. Oke, silakan. Kemudian kelompok 4. Oke, di depan LKPD itu ada nama-nama kelompok dan kelompok berapa. Jadi tulis kelompoknya, kemudian nama-nama kelompok. Oke ya? Kemudian di belakang, coba dibuka, di bagian belakang itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus adik-adik jawab sampai adik-adik menyimpulkan. Paham ya? Oke, silakan. Saya kasih waktu sekitar 105 menit ya untuk mengerjakan ini kita. Boleh? Silakan dikerjakan dari sekarang. Ayo. Ketua kelompok yang akan membagi misalnya ini siapa yang mencari tentang ini. Silakan saja. Boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Silakan saja. Kerjasama yang paling penting karena harus kerjasama ya. Karena Pak Guru akan menilai sikap adik-adik. Jadi silakan berembuk, bermusyawarah, mencari jawaban apa yang ada di LKPD tersebut. Silakan. Ya. Ayo silakan saja kelompok 4. Waktu terus berjalan. Boleh di HP. Dibantu teman. Silakan dibagi. Ya, karena dinilai ini ada penilaian sikap ya. Penampilan, penilaian sikap, semuanya. Ayo silakan saja. Iya, ditulis saja. Ayo, berburu dengan waktu. Berbagi ya. Silakan kelompok 4 berbagi untuk menyelesaikan LKPD itu. Boleh pakai handphone ya. Boleh pakai handphone. Ya. Mana Dalton? Ya, kelemahan yang dimiliki oleh teori Dalton. Jadi satu orang yang sudah mengisi ini KPD, silakan berikan sama dia informasi-informasi. Ya. Kemudian saya menilai ini ya, saya juga dinilai dari segi sikapnya kalian, ya. Jadi silakan bekerja saja, kerjasama yang paling penting, ada kejujuran, ada tanggung jawab, kemudian disiplin. Disiplin itu ada yang bisa menyelesaikan waktu yang diberikan. Ya? Itu teori atom itu boleh disatukan referensinya yang dari internet dengan buku. Oh iya, boleh sekali ya. Iya. Ya, boleh sekali adik-adik. Jadi pertanyaan yang bagus, apakah yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, boleh tidak? Referensi itu kan ada di buku juga. Oke, boleh kita satukan dalam tulisan KPD. Boleh, tapi perhatikan karena kan yang kalimatnya yang sudah sama atau maksudnya sudah sama, tidak usah diambil. Cuma yang tidak ada di buku, ada di internet itu bisa kita satukan selagi saling melengkapi. Paham ya? Jadi bagus sekali. Ya, Pak. Dari pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Oke, silakan waktu terus berjalan.
Waktu 20 menit lagi. Ya, jadi adik-adik silakan berperan dengan waktu juga ya. Jadi saling membantu teman-teman. Sebentar kita akan mempresentasikan ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang mereka kerjakan, apa yang ada dikerjakan pada LKPD ini. Oke. Mungkin ketua kelompok atau siapa saja yang bisa. Kemudian pada saat saya mengerjakan LKPD ini itu ada penilaian. Kembali lagi Pak Guru mengingatkan ada penilaian sikap kalian ya. Jadi sikap itu misalnya di sini ada tanggung jawab dan disiplin ya, rasa ingin tahu. Jadi silakan nanti Pak Guru yang akan menilai itu. Jadi ingat ada penilaian sikap selama proses ini. Kita selesaikan semuanya. Karena di situ ada nilai disiplin. Nilai disiplin itu kita sesuai dengan waktu yang diberikan. Saling membantu mencari referensi, ya. Boleh lewat HP. Merasakan ya macam ditanyakan oleh adik Lianis tadi ya. Bisa disatukan antara referensi yang adik dapatkan di buku dengan yang ada di internet. Tapi dilihat. Kalau referensinya yang sudah sama ya tidak perlu lagi ditulis 2 kali. Oke? Internet itu hanya menambahkan ya yang ada di buku sebagai pelengkap. Paham? Paham ya? Ini bagus sekali. Ada lagi ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan? Oh, kan dia ada ya. Kemudian kelompok 5 itu apa itu elektron, proton, neutron. Jadi kalau sudah pakai semua. Tapi sebentar kerjakan dulu semua. Oke? Semangat ya. Oke, ini kelompok berapa ini? Sudah selesai. Kelompok 1 ya, kelompok hampir selesai. Jadi perhatikan baik-baik waktu. Perhatikan. Jadi dilihat lagi. Ini lagi kosong lagi. Kan dibacakan juga. LKPD ini Pak Guru ambil nilai juga ya? Karena kita ada kerja kelompok. Jangan lupa menulis nama-nama kelompok. Jangan lupa menulis nama-nama kelompok. Jadi kalau misalnya sudah sama, gitu ya, sama, tinggal sedikit ya. Oke, semangat ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Perintah yang ada di LKPD ini jelas. Jadi segera diselesaikan. Kira-kira sedikit lagi selesai untuk tahapan ini. Setelah ini kita akan adik-adik akan mempresentasikan, ya. Jadi waktunya terus berjalan. Kalau sudah selesai,
satu. Kerjasama ini yang paling penting supaya tidak berat. Ya, jadi perhatikan waktu ya. Ada yang sudah selesai? Cukup ya, sudah ya. Kesimpulan, jangan lupa kesimpulan. Lihat waktu, perhatikan waktu. Sebentar kita akan masing-masing akan mempresentasikan. Masing-masing akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang ada di LKPD. Jadi persiapkan semua. Kemudian kalau ada yang tidak lengkap atau yang menurut adik-adik yang kurang lengkap dari presentasi teman-teman kelompok lain, silakan dilengkapi. Jadi bukan kita mencari kekurangan, tapi kita melengkapi masing-masing jawaban dari teman-teman. Karena kita semua akan membutuhkan jawaban-jawaban itu. Jadi. Kalau yang masih mau dilengkapi silakan dilengkapi ya. Oke, silakan di dalam kesimpulan ya. Ya, sebentar kita akan masuk di tahapan yang berikut, yaitu menyajikan hasil ya, hasil pekerjaan dari LKPD. Ya, adik-adik sudah selesai? Sudah. Tepuk tangan dong untuk kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan setiap kelompok akan memaparkan hasil dari yang mereka cari bersama-sama untuk menjawab apa yang diperintahkan di LKPD ini. Untuk kelompok 1 ya adik-adik, menghemat waktu, kelompok 1 akan memaparkan mengenai atom Dalton. Kemudian kelompok 2 itu tentang Thomson. Ya, kelompok 2 Thomson, kelompok 3 itu Rutherford. Kemudian kelompok 4 itu mengisi tabel ya, ya. Kemudian kelompok 5 mengenai partikel-partikel penyusun atom itu apa saja, kemudian cara menentukannya.
Oke? Paham ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang bisa? Perwakilan kelompok. Patir atau ada dialis? Ada dialis. Oke. Perhatikan semua ya. Ya. Ini pemaparan dari kelompok 1. Jadi apa yang dipaparkan silakan diperhatikan. Kemudian yang tidak ada itu ditanyakan atau dilengkapi. Ya. Oke, pemaparan dari kelompok 1 silakan. Oke, kami akan menyampaikan Perhatikan teori bersama. atom Dalton. Di sini pertanyaannya, menurut Anda, apakah teori atom dapat menjelaskan sifat larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Jawabannya yaitu ya. Teori atom dapat menjelaskan sifat larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dengan teori atom dapat dijelaskan bahwa arus listrik dihantarkan dalam larutan melalui elektron bebas dari ion dan muat listrik. Yang kedua, apakah Dalton telah mengemukakan partikel penyusun atom? Yakni belum, karena Dalton hanya mengemukakan bahwa atom adalah unsur terkecil dan tidak ada partikel penyusun atom tersebut. Pertanyaan ketiga, kemukakan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teori atom Dalton. Jawabannya, kelemahan teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan adanya partikel satuan partikel pembentuk atom. Hanya itu dari kami. Ada tambahan? Kelompok lain atau sudah sama? Sama. Sama ya? Ya. Ada yang perlu tambahkan? Tidak ada. Tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita akan tukar ya, saling tukar dari KPD. Ya. Setelah pembelajaran ini selesai. Oke, itulah dari kelompok 1. Kelompok 2. Teori apa? Thomson ya? Oke. Teori Thomson, silakan. Perhatikan semua kelompok ya. Nanti ditambahkan kalau ada yang kurang. Oke, silakan saja. Ayo, silakan saja. Perhatikan semua ya. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang telah saya jawab. Pertanyaannya, bagaimana hasil percobaan dari ilmuwan J.J. Thomson? Perhatikan semua ya. Hasil percobaan J.J. Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Pertanyaan kedua, bagaimana susunan elektron dalam model atom Thomson? Susunan elektron dalam model atom Thomson yaitu atom berbentuk bola yang tersusun oleh materi positif yang di dalamnya tersebar elektron. Biasanya disebut dengan orbitismus. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kemukakan kelemahan-kelemahan teori atom J.J. Thomson. Kelemahan dari teori atom J.J. Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif. Thomson menunjukkan bahwa muatan positif tersebar secara merata pada atom seperti sup. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang bisa melengkapi? Sudah sama. Sama ya? Ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, itu model atom Rutherford. Rutherford ya? Ya. Perhatikan semua. Baik, saya dari komisi perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan tentang teori atom Rutherford. Baik, nomor 1, bagaimana hasil percobaan dari ilmuwan Rutherford? Jawaban kami, didapatkan fakta bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar partikel alfa diteruskan ada penyimpangan sudut kurang dari 1%. Yang nomor 2, bagaimana susunan elektron dalam model atom Rutherford? Jawaban kami, Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berangga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Dan kemudian yang ketiga, kemukakan kelemahan-kelemahan teori atom
hidrogen, dan tidak bisa menjelaskan stabilitas argon. Baik, terima kasih. Oke, itu pemaparan dari kelompok 3 ya. Teori atom Rutherford beserta kelemahan-kelemahannya dan model atomnya. Apakah paham? Paham ya? Ada yang juga kan sudah mengerjakan di KPD masing-masing. Kira-kira ada yang bisa masih melengkapi? Ya. Itu temuan masing-masing karena di referensi yang di buku dengan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Alhamdulillah semuanya hampir sama ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Jadi kelompok 4 ini bagiannya adalah mengisi tabel-tabel yang ada di KPD. Silakan saja. Ada? Silakan. Perhatikan semua ya. Baik, saya dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja keras kita. Kita disuruh mengamati teori-teori atom dan disuruh juga untuk mengisi tabel. Yang pertama, menurut Dalton, atom sebagai bagian terkecil dari materi. Yang menurut Thomson, tidak. Sedangkan menurut Rutherford juga tidak. Bohr pun juga tidak. Menurut Dalton, dalam model inti atomnya tidak memiliki elektron. Thomson dalam model atomnya memilikinya. Rutherford memiliki elektron dan Bohr memiliki elektron juga. Jadi inti atom Dalton memiliki dan Thomson tidak. Rutherford ada, Bohr ada. Kulit atom menurut kulit atom Dalton tidak. Thomson ada, Rutherford tidak, dan Bohr ada. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih ya. Oke, jadi ada tidak yang bisa melengkapi tabel yang tadi? Apakah sudah sama atau belum? Jadi itu tinggal kita samakan persepsi saja, tapi saya lihat tadi itu hampir sama, bahkan sama semua tentang ciri-ciri dari atom-atom semua itu ya. Terakhir, kita lanjutkan di kelompok 5. Kelompok 5 itu mengenai pahit menyusun atom. Oke, silakan saja kalian dan Pagu. Perhatikan semua ya. Oke. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan pertanyaan yang sudah kami jawab. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan elektron, proton, dan neutron? Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif. Proton adalah partikel subatomik dengan muatan listrik positif. Sedangkan neutron adalah partikel subatomik yang tidak bermuatan dan memiliki massa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron? Cara menentukannya adalah elektron sama dengan proton, proton sama dengan nomor atom, dan neutron sama dengan nomor massa dan nomor atom. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada yang bisa melengkapi? Tepuk tangan dulu ya. Ada yang bisa melengkapi? Karena tadi ada teman-teman mengatakan ada untuk neutron ya, nomor massa dan nomor atom. Nomor massa dan nomor atom, begitu ya? Cara menentukan jumlah proton, elektron, neutron suatu atom dapat diketahui melalui informasi atau keterangan nomor atom dan nomor massa dari suatu atom. Oke, jadi itu ya maksudnya. Jadi bagus sekali ya. Aku akan melengkapi lagi untuk menentukan neutron itu bukan nomor atom dan nomor massa. Nomor massa dikurangi nomor atom. Gitu ya. Massa dikurangi nomor atom. Jadi begini cara menentukan neutron. Sudah ya? Kelima kelompok sudah mempresentasikan apa yang kita kerjakan, pada siang hari ini, dan alhamdulillah semuanya terjawab sudah apa yang ditanyakan di KPD itu. Oke? Sehingga akan ada kesimpulan, ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini.
Siapa yang bisa menyimpulkan dari kelima ini? Ayo, simpulkan. Saya. Oke, siapa ini? Oh, Anissa ya. Nomor 1, simpulkan apa materi kita pada hari ini. Baik, kesimpulan materi pada hari ini yaitu atom merupakan bagian yang sangat kecil dari suatu unsur dan partikel penyusun atom adalah proton dan neutron. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anissa ya. Itulah kesimpulan hari ini menurut adik Anissa. Baiklah, itu sudah benar. Pak Nurul kembali akan melengkapi. Jadi atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kemudian partikel penyusun atom itu ada 3. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Oke, sehingga apa yang saya tampilkan tadi itu bentuk apel, terjawab ya? Ya. Itu bentuknya bulat, itu dimisalkan itu adalah atom ya. Itu dimisalkan atom. Kemudian di dalam atom itu ada apa? Inti ya? Itu dimisalkan biji apel yang tadi. Dengannya. Jadi itu masuk dari gambar tadi. Paham ya? Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya sudah bagikan link juga di grup. Kita akan masuk di evaluasi pembelajaran. Silakan dibuka linknya, kemudian dijawab soal yang ada di halaman. Silakan saja semua. Ya. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Silakan kerjakan masing-masing ya. Jangan saling nyontek. Karena ini evaluasi. Evaluasi ini berarti nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan dari masing-masing. Jangan lihat di buku aja. Ya. Jangan melihat di buku. Oke. Ini kan kita evaluasi. Oke. Dijawab. Kan pilihan ganda. Jawab ya. Sudah? Ada yang sudah? Dibaca baik-baik soalnya, karena ini saya ambil untuk nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan di sini. Nah, ini evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dijawab soal-soal yang ada di Google Form. Review sudah? Ya. Oke. Nah, ada yang sudah? Tidak usah lihat ke kiri ke kanan, ya. Teman-teman lain dipercepat saja. Sudah? Mana lagi? Sudah? Sebelah sini? Dibaca baik-baik soalnya ya. Dibaca baik-baik soalnya. Baca baik-baik soalnya. Jangan saling menyontek, ya. Karena ini Pak Guru ambil nilai pengetahuan sebagai nilai pengetahuan ini untuk evaluasi. Yang jelas kalau yang perhatikan tadi materi kita tadi dari awal pasti cepat, ya. Oke, yang sudah selesai, ya. Sudah ya? Ya. Sudah ya? Ya. Oke, karena sudah? Sudah. ya? Ya. Sini, sudah? Sudah. Oke. Oke, sudah ya? Sana masih ada? Sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah semua. Oke, sudah semua. Dengan kalau sudah ada, Anda sudah menjawab. Ada pemberitahuan Anda sudah menjawab ya? Sudah.
selesai. Ya. Oke, adik-adik, jadi pembelajaran kita pada hari ini akan segera berakhir karena ditandai dengan sudah melaksanakan evaluasi. Nah, terima kasih dulu untuk semua. Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Oke, kita kembali menutup pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa lagi ya, karena alhamdulillah ya, dan puji Tuhan itu sudah terlaksana dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Jadi setelah pertemuan kita pada hari ini telah selesai dan minggu depan kita akan masuk di materi berikutnya, itu nomor atom, nomor massa, kemudian isotop, isobar, dan isoton. Jadi kita pelajari di rumah. Oke? Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.